Lailatul Qadar itu waktu, malam. Malam itu kan dzaraf namanya, menunjukkan waktu, bukan tempat. Ya, kalau tempat itu kan berarti kalau nggak di masjid nggak dapat, itu namanya tempat. Kalau waktu itu di mana saja dapat, di masjid atau di luar masjid. Dan ketika kita membaca suratul Qadar dan kita telah tafsirnya, dalam surah Al-Qadar itu Allah tidak menyebutkan permulaannya, tapi Allah menyebutkan akhirnya saja. Hiya hatta matla'il fajr. Hanya disebut akhirnya, berakhir di waktu fajar. Tapi awalnya kan tidak disebutkan. Hanya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khair. Dan disebutkan hanya malam. Kalimat malam sendiri menjadi khilaf ulama. Ya. Malam ini kapan dimulainya? Karena ada yang memahami malam itu dimulai di waktu asar, ada yang memahami malam itu dimulainya di waktu maghrib. Yang mana satu nih kalimat malam ini? Bagi yang mengatakan bahwa malam itu dimulai dari waktu asar karena berdasarkan hadis. Kata Nabi SAW, yata'aqabuna fikumul malaikah malaikatul laili wa malaikatul nahar wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Allah menugaskan malaikat-malaikat untuk mencatat kebaikan di malam hari dan mencatat kebaikan di siang hari, dan berjumpanya di dua solat. Pertama solat asar, yang kedua solat subuh. Menunjukkan bahwa malam itu dimulai dari asar, diakhiri waktu subuh berdasarkan hadis ini. Ya. Tapi ada yang mengatakan malam itu dimulai dari terbenam matahari. Makanya kita dilarang untuk mengeluarkan anak-anak kita di dekat maghrib, karena itu sudah waktu malam, kata Rasul. Disitulah yatala'abu syaitan, setan bermain-main di situ. Kalau memang harus dikeluarkan, keluarkan setelah isya, kata Rasul. Jadi maghrib ke isya jangan dikeluarkan anak-anak. Kalau mau dikeluarkan nanti habis isya, karena setan sudah tidak bermain-main lagi. Dari sini ada yang mengatakan malam itu ketika terbenam matahari. Tapi saya pribadi wallahu alam cenderung kepada pendapat yang pertama, bahwa malam itu dimulai dari waktu asyar kemudian diakhiri dengan waktu fajar. Berarti kalau kita praktekkan dengan Lailatul Qadar, jadi Lailatul Qadar itu kalau sekarang di 10 akhir Ramadan, berarti asar, asar saja sudah dianggap malam. Ya. Berarti sudah masuk Lailatul Qadar tuh, sampai waktu fajar. Maka dari sekarang nih tanggal 21 nih, maka mulai setelah asar maka lakukan banyak ibadah, entah zikir, entah istighfar, entah sedekah, entah baca Quran, entah bertasbih, bertahlil, apalah sebutkan, sampai malam hari, sampai waktu fajar. Ya, ada yang memang Allah berikan taufik, bisa dia menghabiskan waktu dari asar sampai fajar, betul-betul dihabiskan 15 jam umpamanya kan. Tapi ada juga yang enggak bisa, mungkin karena kesibukannya, kecapeannya. Tapi minimalnya janganlah kemudian ketika kita tidak bisa mendapatkannya kemudian hilang sebagiannya. Jangan sampai ketika kita tidak bisa mendapatkan semuanya, jangan pula hilang sebagiannya. Ketika kita tidak bisa menghidupkan sampai fajar, ambillah separuhnya. Ketika kita tidak bisa mengambil separuhnya, ambillah sepertiganya. Jangan sampai tidak. Ya, pokoknya dalam setiap hari dalam 10 akhir Ramadan tuh ambillah bagian ibadah kita di situ. Entah sholat malamnya, entah baca Qur'annya, entah zikirnya, entah apanya kan itu. Karena bagaimanapun kalau bertepatan zikir kita dengan Lailatul Qadar, seolah-olah kita berzikir selama 83 tahun 6 bulan, itu maksudnya. Ya, ada yang berzikir dapatnya 5 menit. Berarti selama 5 menit itu 83 tahun dia berzikir. Ada yang sejam. Nah, makanya siapa yang mendapatkan bagian besar, kata Rasul, man haruma khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan sama sekali tidak mendapatkan kebaikan malam itu, maka selamanya tidak akan mendapatkan kebaikan. Jangan sampai kita tidak mendapatkan kebaikan selamanya gara-gara tidak tahu keutamaan Lailatul Qadar. Ada orang itu subhanallah, dia menghidupkan malam Lailatul Qadar, memang enggak tidur sampai fajar, tapi bukan untuk ibadah. Begadang kan begitu ya, nonton bola, begadang. Si baik Piala Dunia enggak di 10 terakhir Ramadan kan itu. Ya macam-macam lah pokoknya. Ya. Nah ini apa dapat Lailatul Qadar? Iya, dia begadang di malam Lailatul Qadar, tapi dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Hanya begadangnya saja.
Intinya bahwa Lailatul Qadar itu waktu, bicara soal waktu. Ya ada yang mendapatkan sejam, 2 jam, 3 jam. Ya pahalanya pun sesuai dengan waktu yang dia dapati kan. Semakin banyak waktu yang dia ambil dalam ibadah, semakin banyak pula dia mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bukan benda yang kita temukan. Kalau nemu benda itu Lailatul Qadar, umpamanya kita lagi jalan nemu dompet, menemu Lailatul Qadar, itu dompet orang. Ya, bukan itu. Lailatul Qadar itu waktu, sehingga siapa yang memanfaatkan waktu dialah yang mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Ramaikan lebaran Anda dengan video ucapan lebaran. La ilaha illallah. Untuk pemesanan atau informasi lebih lanjut, hubungi kami, kontak tertera di kolom deskripsi.